Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh adalah harapan kita semua. Karena memiliki anak yang soleh adalah merupakan investasi terbesar di dalam kehidupan kita. Maka digambarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran yang merupakan ibrah, banyak memberikan amsal, contoh. Al-Quran memiliki 1000 ayat kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran ini patut dijadikan ibrah untuk kita, untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena jika nabi sumbernya tidak dari Nabi Ibrahim, maka pasti diragukan kenabiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Khalilullah. Khalilullah adalah kekasih Allah. Khalilullah berasal dari kalimat takhalli. Takhalli ini adalah manusia yang cintanya mendarah daging kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah luar biasa. Maka disebutkan Khalilullah karena cintanya takhalli mendarah daging. Tidak ada cinta yang lain yang mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Bahkan cinta terhadap apapun tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan takhalli, orang yang cintanya mendarah daging kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, sembelih anakmu Ismail," maka dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ketaatan dan kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim di dalam hidupnya selalu berdoa bermohon kepada Allah. Apa doa yang terkenal? Yaitu Nabiullah Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Mengapa Nabiullah Ibrahim menginginkan anak yang soleh? Tidak menginginkan pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak menginginkan harta yang banyak, tapi yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya satu, menginginkan punya anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Karena kalau kita punya anak soleh, walaupun orang tuanya bodoh, orang tuanya nggak ngerti agama, orang tuanya ahli maksiat sekalipun, tapi anaknya bergaul dengan orang-orang soleh, anaknya dididik dengan pendidikan agama, anaknya menjadi anak yang soleh, maka orang tuanya yang ahli maksiat sekalipun, jikalau dia punya anak yang soleh, maka anak yang soleh mampu mengangkat harkat derajat orang tuanya, diangkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu ketika Nabi Musa sedang berjalan dengan sahabatnya Nabi Yusha bin Nun untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Di tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam melewati sebuah kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa mendengar di dalam kuburan ada suara orang yang sedang disiksa oleh Allah. Di dalam kuburan ada suara orang yang diadab oleh Allah. Nabi Musa tidak terlalu peduli dengan orang itu, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah 4 tahun dan telah berjumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa akan kembali ke rumah. Kebetulan melewati jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan yang sama, yang 4 tahun lalu yang dilewati oleh Nabi Musa berhenti. Mengapa?
Karena Nabi Musa tidak lagi mendengar di dalam kuburan itu suara orang yang menjerit karena disiksa. Nabi Musa berhenti. Nabi Musa bertanya kepada sahabatnya, "Wahai Yusha," "Iya ya Musa." "Bukankah 4 tahun kita lewat jalan ini?" "Betul ya Musa." "Bukankah 4 tahun kita lewat kuburan ini?" "Betul. Dan kita mendengar di dalam kuburan ini ada suara orang yang sedang diazab oleh Allah, disiksa. Tapi mengapa sekarang tidak ada?" Pemirsa, Nabi Musa ini disebut dengan kalimullah. Seorang nabi yang bisa berkata-kata dengan Allah. Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Bahkan saking manjanya Nabi Musa kepada Allah, sampai ketika Nabi Musa sakit gigi saja, lapor kepada Allah. Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Allah, aku sakit gigi, aku minta obatnya." Saya datang ke wilayah Syria. Di sana ada beberapa rumput yang konon katanya dijadikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika untuk mengobati giginya. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa minta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam? "Ya Allah, aku minta agar Engkau membukakan kuburan ini, agar aku diperlihatkan apa yang terjadi di dalam kuburan ini. Karena 4 tahun yang lalu aku mendengar orang yang di dalam kuburan ini disiksa, diadab, menjerit, tapi sekarang tiada lagi. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam kuburan ini." Maka doa dan permintaan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah kuburan itu. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Begitu Nabi Musa melihat di dalam kuburan, ternyata orangnya sedang duduk, banyak mendapatkan nikmat-nikmat di dalam kubur. Sedang duduk banyak makanan-makanan dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Sehingga Nabi Musa bertanya kepada orang yang ada di dalam kubur itu, "Wahai orang yang ada di dalam kubur, amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah? Bukankah 4 tahun yang lalu aku lewat kuburan ini, aku mendengar engkau sedang disiksa dan diazab oleh Allah?" Orang yang ada di dalam kuburan itu, pemirsa, menjawab kepada Nabi Musa sambil menangis. Apa jawabannya? "Pantas ya Nabi Musa. Jikalau aku disiksa dan diazab di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Karena saya ketika hidup, kerjaan saya hanya nabung dosa-dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Pantas jikalau aku disiksa, diazab di dalam kuburan ini. Hanya untungnya ya Nabi Musa, ketika aku meninggal dunia, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, istriku wanita yang solihah." Pemirsa, biasa di dalam kehidupan seperti itu. Kalau suaminya soleh, istrinya durhaka. Kalau istrinya soleha, suaminya banyak yang gak benar. Dan di dalam kehidupan kita memang demikian. Fir'aun, pembunuh, dikatakan oleh Allah, "Wa idna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adim." Fir'aun pembunuh, pemerkosa, membunuh anak-anak bayi, dibanting ketika membunuh. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya, "Wa ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendamping kehidupannya, wanita solihah. Wanita solihah dijadikan sebagai pendamping Fir'aun. Begitulah di dalam kehidupan perjuangan dakwah syiar agama Allah yang menjadi penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita, justru orang-orang yang terdekat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam kuburan tadi menjawab, "Aku ketika meninggal dunia, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Tidak lama, istri saya melahirkan seorang anak. Istri saya mendidik anak saya dengan pendidikan agama. Anak saya begitu lahir, ditimbang dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Tambah besar anak saya ya Nabi Musa dibawa ke TPQ, dibawa ke Taman Pendidikan Al-Quran. Anak saya diajarkan An-In Unban bin Buntan Tintun. Anak saya diajarkan Al-Quran. Anak saya diajarkan Juz Amma. Anak saya dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah besar anak saya dibawa ke masjid. Tambah besar anak saya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Anak saya yang hidup dengan pendidikan ibunya. Anak saya keluar dari pesantren ya Nabi Musa menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh cirinya adalah anak yang selalu ingat akan jasa perjuangan orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Sepulang dari pesantren, anakku ya Nabi Musa bertanya kepada ibunya, "Wahai ibunda, di manakah kuburan ayahanda?" Kuburan ayahandanya ditunjukkan. Anak yang soleh datang mencari kuburan ayahnya, duduk bersimpu di hadapan kuburan ayahandanya, berziarah kubur, membersihkan kuburan ayahandanya. Lalu anak yang soleh membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Muncul pertanyaan, "Ustadz, apakah doa orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia sampai?" Jawabannya pasti sampai. Siapa yang menyampaikan? Allah. Apa janji Allah? Walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman serta mereka keluarga orang-orang yang beriman yang mengikuti amalan-amalan orang yang beriman, maka seluruh amalnya akan aku sambungkan kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika manusia meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak yang soleh, anak yang ingat akan jasa orang tuanya, anak yang soleh, anak yang selalu ingat akan perjuangan orang tuanya. Karena anak yang soleh sadar, tanpa doa-doa dari orang tuanya, tidak mungkin dia menjadi soleh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah datang berziarah kubur ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika peristiwa Isra, Rasulullah Muhammad turun ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, saya pernah datang ke kuburan Nabi Ibrahim. Dan saya melihat kuburan Nabiullah Ibrahim, dan di samping kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada sebuah batu yang ditutup bisa diraba. Ketika saya meraba, saya bertanya kepada guide, "Guide, ini batu apa?" Dijawab, "Ini adalah batu telapak kaki bekas Rasulullah Muhammad SAW yang sebelah kanan." Saya bertanya, "Kapan Rasulullah Muhammad datang ke sini?" Dijawab, "Rasulullah Muhammad datang ke sini, ke kubur Nabiullah Ibrahim ketika Isra." Lalu Rasulullah Muhammad bersabda, "Ana da'awatu Ibrahim." Saya berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mungkin aku dilahirkan. Tanpa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam aku tidak mungkin diangkat menjadi nabi. Kapan Nabiullah Ibrahim berdoa? Ketika membangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim." Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah dengan Ismail putranya, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, Ibrahim dan Ismail, orang yang berserah diri, seorang muslim yang berserah diri kepadamu ya Allah. Lalu Nabiullah Ibrahim berdoa, "Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Allah, nanti lahirkan di tempat ini ya Allah, di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah, seorang rasul saja. Maka doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam 3000 tahun kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad SAW berkat doa
kakeknya, berkat doa datuknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak yang soleh berkunjung berziarah ke kuburan ayahnya. Lalu anak yang soleh membaca doa, membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca Tabarok. Anak yang soleh tahlil di hadapan kuburan orang tuanya, membaca La ilaha illallah. Afdalud du'a du'aul arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya doa adalah doa ketika di padang Arafah, dan sebaik-baiknya ucapan aku, kata Nabi, dan para nabi sebelum aku, itu kalimat La ilaha illallah. Siapa orang yang membaca La ilaha illallah, maka langit Allah terbelah. Allah akan menatap dan memandang orang yang membaca La ilaha illallah dengan pandangan cinta kasih sayang Allah. Maka siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta kasihnya, maka orang itu diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak yang soleh di hadapan kuburan orang tuanya, di hadapan kuburan ayahandanya, membaca Yasin, membaca tahlil. Lalu anak yang soleh berdoa, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ini ya Allah. Ampuni dosaku ini ya Allah, dan dosa ayahandaku di dalam kuburan ini ya Allah. Jika ayahku ketika hidup penuh dosa dan maksiat, maka tutup dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jika ayahku dulu tukang nabung dosa dan maksiat ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya ya Allah. Kasihanilah ayahandaku di dalam kuburan ini ya Allah, sebagaimana ayahandaku mengasihani kami ketika kami kecil ya Allah. Doa anak yang soleh, pemirsa, mampu mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa anak yang soleh, doa daripada anak yang solehah, aras Allah berguncang. Allah perintah kepada malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia, ganti siksa orang tuanya, ganti adab kuburnya dengan beberapa kenikmatan-kenikmatan kubur, karena jaminan doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banggalah jikalau kita punya anak yang soleh. Tapi sebaliknya, jikalau kita salah didik anak-anak kita, orang tua dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Orang tua yang ahli agama, orang tua yang ahli ilmu sekalipun, tapi anaknya kebelangsak, anaknya salah didik, anaknya salah bergaul, maka orang tuanya bisa diseret masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka ini digambarkan, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Di dalam neraka ada anak-anak yang komplain, menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berdemonstrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata di dalam Al-Quran diabadikan. Apa perkataannya? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Anak-anak di dalam neraka ini komplain, berdemonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Allah. Jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Allah. Saya bisa masuk neraka lantaran orang tua saya tidak pernah peduli terhadap saya ya Rabb. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya mabuk dibiarkan. Orang tua saya enak-enakan menuntut ilmu, saya mabuk dibiarkan. Orang tua saya enak cari kerja, saya tidak sholat dibiarkan ya Rabb. Saya besar tanpa pendidikan agama dari orang tua saya. Saya besar menjadi manusia yang zalim,
saya meninggal dunia masuk ke dalam neraka lantaran orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama, ya Rabb. Lalu Allah berkata, apa yang kau minta, nak? Apa yang kau inginkan, wahai anak, di dalam neraka? Maka anak yang dalam neraka berkata, jikalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya, maka aku menuntut keadilan kepadamu, ya Allah, agar mereka, orang-orang tua saya yang menyebabkan saya masuk ke dalam neraka, aku minta mereka diseret masuk bersama-sama kami ke dalam neraka, ya Rabb. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jikalau kita ingin punya anak yang soleh, jangankan kita manusia biasa. Tadi digambarkan di depan, Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak soleh. Bagaimana caranya agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Minimal kita harus menjadi manusia yang soleh. Apa sih soleh itu? Soleh itu al-khairu fi hukukillah wal khairu fi hukukin nas. Soleh itu adalah orang yang baik terhadap hak-haknya Allah, dan dia juga baik terhadap hak-haknya manusia. Boleh jadi kita baik terhadap tetangga, boleh jadi kita baik terhadap kerabat, tapi kita tidak pernah ibadah, itu tidak dikatakan soleh. Ada juga orang yang ibadah saja, di masjid saja, ngurusin istri enggak, ngurusin suami tidak, itu juga belum dikatakan soleh. Soleh itu seimbang, soleh itu balance. Ada hak-hak dia terhadap Allah dan ada hak-hak dia terhadap manusia. Lalu bagaimana cara kita mencetak agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh? Digambarkan dan dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, doakan selalu anak-anak kita dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Bermohon kepada Allah, jangan pernah putus asa kepada Allah, selalu doakan siang dan malam, bermohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami menjadi penghias mata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terus doakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, perlakuan kita pun harus berlaku soleh. Jikalau kita Ustadz, kita belum mampu berlaku soleh. Jikalau kita belum mampu berlaku soleh, paling tidak kita bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan manusia-manusia soleh. Karena bergaul dengan orang-orang soleh, kita akan terbawa. Sebagaimana kata Nabi, Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai ketika hidup di dunia. Jikalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita cinta kepada orang-orang yang soleh, kita mengidolakan orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan termasuk di dalamnya, tergolong daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didoakan oleh anak-anak kita, dan kita pun mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan kita di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.